Sebagai seorang dosen, apalagi dosen pemula atau dosen baru, tentunya menjalin hubungan dengan mahasiswa menjadi sangat penting. Berinteraksi dengan mahasiswa sehingga enak dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana membangun komunikasi antara dosen dan mahasiswa yang kemudian efektif ya, membantu kita nih khususnya para dosen baru agar bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, sebelum saya lanjutkan saya ucapkan selamat datang di kampus kita Viewpoint. Di channel ini kita akan membahas tentang karir, tips, dan inspirasi dosen Indonesia. Tentu bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Terima kasih banyak yang sudah subscribe ya. Yang belum silahkan ya subscribe ya kalau bisa sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips ya. Ada beberapa tips ya, ada 5 tips ya membangun komunikasi dengan mahasiswa. Nah, ini saya sajikan berdasarkan, pengalaman ya dan juga, pengetahuan saya dengan berkomunikasi, berinteraksi dengan para mahasiswa saya, baik mahasiswa bimbingan saya maupun selama saya mengajar. Nah, kita tahu bahwa dalam membangun komunikasi dosen dan mahasiswa, kita harus memahami itu adalah bagian dari tugas mulia kita dosen ya dalam pelaksanaan ya implementasi Tridharma perguruan tinggi. Tentu kita tahu ya Tridharma perguruan tinggi terdiri dari pendidikan pengajaran, kemudian penelitian publikasi, pengabdian kepada masyarakat ya. Ada juga beberapa kampus menambahkan dengan dharma yang keempat. Ya, ada, pengembangan diri misalnya kalau di kampus saya di Bina Nusantara University atau BINUS University, itu adalah pengembangan diri. Diharapkan para dosen itu mengembangkan dirinya terus ya, tidak berhenti belajar. Nah, ada juga kampus lain misalnya spesifik untuk mengembangkan jejaring atau kemudian untuk, lebih detail membangun masyarakat misalnya atau apapun itu, silakan saja. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan membahas tridharma perguruan tinggi itu secara detail untuk semua dharma, tetapi karena ini tadi terkait dengan membangun komunikasi dengan mahasiswa, maka saya fokus kepada dharma yang pertama ya, yaitu ketika kita berusaha membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa, itu ada bagian dari dharma yang pertama, pendidikan pengajaran. Nah, tentu ya pendidikan kita, apa namanya, memberikan, kuliah ya, mendidik mahasiswa dalam hal ini, kemudian membimbing juga mahasiswa dalam, penulisan, skripsi, tesis maupun disertasi ya kalau itu applicable buat teman-teman. Tapi kalau sebagai dosen baru, biasanya ya baru membimbing skripsi ya, gitu ya. Apalagi kalau belum doktor, sehingga tidak bisa juga untuk, membimbing, master ya, atau membantulah ya, membantu ya. Nah, untuk tugas-tugas itu silahkan kita juga cek ya, dalam aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dan, Ristek ya. Oke. Nah, di dalam dharma yang pertama ini ya, komunikasi dengan mahasiswa itu menurut saya pada dasarnya adalah bagaimana kita memahami mahasiswa dengan lebih baik. Ada satu hal yang menarik dan satu keniscayaan ya bahwa antara kita dengan mahasiswa itu kan memang, gap-nya udah jauh ya kan. Eee, ada yang, eee, tautan usianya itu ya jauh sekali, apalagi kalau udah dosen senior gitu ya, dengan mahasiswanya itu sudah seperti anaknya, bahkan beberapa generasi mengatakan itu cucu-cucu mereka gitu ya. Tetapi bagi dosen baru yang baru memulai karir sekarang ini seperti teman-teman semuanya, perbedaan itu sebenarnya tidak sejauh atau selebar, seperti saya ya, gitu misalnya ini. Nah, ini harus dimanfaatkan dengan baik ya. Gap yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, itu berarti teman-teman bisa memahami ya, karakteristik dari, generasi-generasi yang sekarang, mahasiswa yang sekarang, milenial kah, kemudian, Gen Z kah, ya, yang punya hal-hal yang tentu sangat unik, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, oke langsung aja, apa Prof kalau gitu? Nah, saya menengarai ya, satu hal ya, yang pertama adalah sebagai dosen baru, sebagai dosen, muda juga dalam
mengajar, mendidik mahasiswa itu kita sebaiknya lebih banyak mendengar ya dan memahami. Karena kemampuan kita mendengar secara aktif ya, bukan berarti dengar itu diem pasif ya, tetapi kita mencoba menangkap. Nah, gimana caranya kita menangkap pandangan-pandangan mahasiswa, apa yang dirasakan mahasiswa ya, dengan, mendengar yang aktif dan juga kita merespon. Nah, tetapi bukan kita yang mendominasi dari diskusi, dari percakapan kita dengan mahasiswa. Nah, ini menjadi penting. Banyak mendengar, itu insya Allah kita bisa lebih banyak memahami ya, kita mendengarkan apa yang, versi mereka ya. Nah, ini melanjutkan ya pada, tips yang kedua gitu, yaitu adalah kita harus mengetahui, memahami sudut pandang mahasiswa itu memang berbeda. Nah, di sini mungkin perbedaan ini lebih pada salah satunya perbedaan generasi tadi. Gap generasi itu ya, mungkin yang satu dosennya udah lebih senior dalam sisi usia, kematangan dalam, hidup gitu, dalam bekerja, sedangkan mahasiswa ini yang masih muda, mungkin juga mahasiswa ini adalah seusia anak-anak dari dosen gitu ya. Nah, itu juga memungkinkan ya menjadi sudut pandang yang berbeda. Tapi sebagai dosen baru yang usianya mungkin mungkin baru start di akhir 20-an atau awal 30-an gitu ya, tentu, eee, Anda ya rekan-rekan harus bisa apa namanya, mengetahui ya, mengerti gitu bahwa sudut pandang, dosen dan mahasiswa itu bisa berbeda. Walaupun dengan tadi ya, usia teman-teman yang tidak terlalu terpaut banyak, mestinya memahami perbedaan sudut pandang ini menjadi lebih mudah. Nah, apa kemudian Prof yang selanjutnya? Nah, untuk membangun komunikasi yang baik, tentu kita tidak boleh ya menggurui. Nah, karena tadi sudah active listening gitu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian kita juga, memahami bahwa dan mengakui bahwa ada sudut pandang yang berbeda dari mahasiswa dan dosen. Nah, kita tidak menggurui mereka. Pada dasarnya kalau kita, apa namanya, ambil kontrol ya, mendominasi ya, terus banyak ngomong, apalagi dosen ini pasti ya secara alamiah itu banyak bicara ya, banyak ngomong, ingin mendominasi dalam percakapan. Enggak. Kesannya kita menggurui, "Kamu harus begini, harus begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu." Wah, itu mahasiswanya bakal lari gitu ya, komunikasi nggak bagus. Dan hindari ya untuk memberikan judgement yang sepihak, penilaian yang sepihak. Karena kalau kita memberikan judgement, penilaian sepihak atau bahkan semacam penghakiman gitu, mereka akan lari, ya. Lari itu bisa jadi bukan lari secara fisik dia pergi dari kita ya, tetapi mereka tidak mau ngomong sama kita, tidak mau berdialog, tidak mau berdiskusi sama kita, tidak mau menyampaikan hal-hal yang apa adanya, ya. Kalau kita judgement ya, sedikit-sedikit kita mungkin tersinggung gitu ya, akibatnya mereka nggak mau menyampaikan apa adanya yang mereka rasakan. Kalau mereka tidak mau menyampaikan secara jujur, mereka hanya menyampaikan sesuatu yang kita ingin dengar, ya, apa yang buat kita senang, itu bahaya. Esensi pendidikan ya, untuk lebih memahami ya, mungkin mendidik, mencerdaskan mahasiswa, mengembangkan pola pikir, jadi nggak dapet. Nah, coba ya koreksi nih, bagaimana selama ini para dosen-dosen muda ya, dosen-dosen baru yang baru memulai karir, apakah kita punya kecenderungan seperti itu atau tidak? Nah, oke, baik ya. Lanjut lagi, apa kemudian yang keempat? Yang keempat di sini, eee, sebisa mungkin kita menjadi teman bagi mereka. Kita tahu ya kalau mahasiswa menjadi teman kita, barrier komunikasi tidak terjadi ya, paling enggak barrier-nya terkurangi ya, nggak tinggi lah, nggak besar gitu ya. Nah, kalau menjadi teman kan apa-apa disampaikan dan ya merasa teman ya, terbuka, nggak canggung gitu ya, tidak ada power distance ya. Nah, tapi kita tahu ya di Indonesia seringkali secara kultural itu kalau namanya dosen, guru itu kayaknya jauh tinggi ya di atas ya. Memang ya, guru ya, dosen pendidik itu memang tinggi ya, harkat martabatnya bagus, dihormati begitu ya, cerdik cendekia gitu ya. Tapi tidak boleh tercerabut dari masanya, masyarakat, mahasiswa gitu ya. Jadi, eee, mahasiswa itu kalau ingin ketemu kita, ingin berdiskusi dengan kita itu deket gitu ya.
Jadi nggak merasa, aduh kayaknya mau ketemu dosen takut, kemudian mau ngobrol susah ya, mau curhat gitu ya susah gitu. Nah, apalagi mau menjadi teman ya. Nah, kalau ada teman tuh susah senang biasanya dia akan ngomong. Nah, itu positif juga buat kita dalam mengembangkan diri dalam karir kita sebagai dosen. Nah, sekali lagi bahwa sebagai dosen baru yang usianya masih di akhir 20-an atau di awal 30-an, biasanya akan lebih mudah, lebih cair menjadi teman ya. Nah, tapi ingat di sini saya mengatakan menjadi seorang teman dari mahasiswa itu adalah secara alami. Kita juga jangan terlalu gaya-gaya yang mungkin, apa namanya, membuat mereka itu reluctant juga ya, sok-sok muda gitu, sok-sok muda, sok-sok ngikutin gaya-gaya mereka, tapi berlebihan menurut mereka, aduh risih juga nih kayaknya gitu. Nah, ini memang yang kita perlu seni di sini ya. Kalau kita, eee, ingin dekat sama mereka, menjadi teman mereka, sebenarnya kan secara alamiah itu kita juga mungkin bergaya seperti mereka. Tapi mereka juga tahu bahwa kita ini dosen gitu, kita ini bukan pure mahasiswa seperti mereka, secara usia juga berbeda, mungkin cara ngomongnya juga mereka juga hati-hati karena, gimana pun juga walaupun itu misalnya di luar kelas, di luar kampus, apa yang dilakukan di antara mereka misalnya komunikasi juga, mahasiswa akan berpikir, "Wah jangan sampai ini ya, komunikasi gua, cara bergaul gua ini, nanti berimpak ya, berdampak waktu di kelas," gitu. Nah, itu kan sinyal-sinyal itu harus ditangkap ya atau harus diberikan juga oleh dosen. Dan mahasiswa harus nangkep bahwa ketika menjadi teman secara alami, ya jati diri kita sebagai dosen tidak boleh tercerabut. Nah, itulah kira-kira ya. Nah, gimana Prof? Masih ada lagi nggak? Masih dong ya. Ini yang kelima. Terima kasih banyak yang masih stay tune ya di video ini sampai poin ini. Nah, yang poin kelima adalah tetap prinsip-prinsip ini harus ditegakkan juga. Saling menghormati, saling menghargai. Dua belah pihak, dosen menghargai, menghormati mahasiswa. Sehingga kita tidak boleh melakukan bullying gitu ya. Tidak boleh apa namanya melakukan tindakan yang semena-mena terhadap mereka ya. Mereka mahasiswa adalah, anak didik yang harus justru kita bina gitu. Nah, tetapi juga sebaliknya, kita harus menciptakan satu kondisi, satu suasana, di mana mahasiswa juga menghormati kita. Bukan berarti 4 hal tadi di awal, itu menjadikan, hubungan mahasiswa dengan dosen benar-benar setara dalam arti, apa namanya, mereka tidak menghargai dosen gitu, mereka tidak menghormati dosen, tidak gitu ya. Nah, sekali lagi di sinilah butuh seni ya, butuh ada art-nya bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan mahasiswa. Kolegial, jadi teman, mereka akan terbuka sama kita, tapi mereka tidak juga ya merendahkan kita. Pada dasarnya, pada akhirnya itu adalah hubungan antar manusia yang sama-sama punya pikiran, yang punya emosi, punya perasaan juga. Nah, wisdom menjadi penting di sini. Nah, tentu ya, 4 hal 5 hal ya, 5 hal ini, eee, bisa saja ya saling bertukar, saling, mereka ini berkaitan dan bahkan ada hal-hal lain lagi juga yang di luar 5 ini yang bisa, membangun komunikasi ya yang lebih baik antara dosen dan mahasiswa. Silahkan ya, buat teman-teman yang mungkin masih, mempunyai ya, tips-tips ya, gimana membangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bisa mengidolakan teman-teman. Nah, ini menjadi sangat penting ya, mengidolakan dalam arti yang positif. "Wah, ini dosen keren banget," gitu ya, "gue ingin belajar sama dia," gitu. Nah, kalau tidak ada power distance, tidak ada barrier, ilmu yang insya Allah tuh transfer knowledge-nya itu, pengetahuan, wah enak banget. Mereka nanti juga akan mengikuti kita, paling, enggak ya, paling enggak itu menilai, wah, kayaknya, eee, apa, dari perilakunya dosen itu keren, cara pembawaannya, kalau soal substansi penguasaan ilmunya udah pasti ya dosen-dosen itu paten, teman-teman udah pasti paten lah, keren gitu ya. Nah, itu ya teman-teman, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini dalam membangun komunikasi dengan mahasiswa. Silahkan bagi yang belum subscribe tadi, silahkan subscribe ya. Di channel ini kita akan sama-sama ya, berusaha untuk mendorong para dosen-dosen muda seperti teman-teman semuanya untuk
pada satu saatnya nanti menjadi guru besar. Mari kita wujudkan 1000 profesor baru, guru besar baru di Indonesia. Terima kasih banyak, sukses buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lain. Sukses, sehat selalu, dan jangan lupa bahagia.